Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa bil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala syahrul ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Amma ba'd. Jamaah sidang salat Jumat hamba Allah yang mulia, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang berarti al-khawfu minal jalil, bagaimana menumbuhkan rasa takut kita terhadap ancaman Allah. Wal amalu bitanjil, beramal sebagaimana yang Allah contohkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wasyukru ala jazil, bersyukur terhadap nikmat Allah. Waridho bil qalil, ridho terhadap yang sedikit. Dan pada akhirnya takwa itu wal istidalu li yaumir rahil, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menuju kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Dengan bekal takwa inilah kita akan menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah di antara kita adalah hambanya yang bertakwa kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur atas nikmat Allah kita diberikan oleh Allah kenikmatan. Pada hari ini kita berada di Jumat pertama di bulan Ramadan. Maka tentunya kita merasa bahagia, bersyukur kepada Allah ketika Allah berikan kepada kita kesempatan umur, kesempatan usia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan waktu untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, seperti halnya bagaimana kita selalu berdoa kepada Allah pada bulan-bulan yang lalu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Kita meminta kepada Allah diberikan keberkahan di bulan Rajab, Syaban, dan bertemunya kita di bulan suci Ramadan ini. Maka tentu rasa bahagia itu seperti halnya yang dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW yang dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihain. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang berbahagia datangnya bulan suci Ramadan, maka jasadnya itu haram masuk ke dalam api neraka. Kebahagiaan saja bisa menolak terhadap siksa api neraka. Bagaimana apabila kita menjalankan perintah di bulan suci Ramadan itu? Maka di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW dijelaskan, idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat syayatin. Jika telah datang bulan suci Ramadan, surga-surga itu dibuka, pintu-pintu surga itu dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan itu dibelenggu. Ini memberikan makna kepada kita semuanya
Allah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kita untuk beribadah, untuk bertobat, untuk beramal soleh di bulan suci Ramadan ini. Maka salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita di antaranya disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah perintahkan kepada kita untuk berpuasa seperti perintah itu kepada orang-orang yang terdahulu, agar supaya apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gelar yang tertinggi yang Allah berikan kepada hambanya itu adalah takwa. Maka kita tentunya tujuan puasa itu untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja karakteristik orang yang bertakwa itu? Dijelaskan di dalam ayat yang lain, Quran surat Al-Imran ayat 133. Orang yang bertakwa itu yang pertama adalah mereka yang mempunyai kecerdasan finansial. Di dalam ayat itu dijelaskan, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dalam kondisi Allah berikan banyak rezeki ataupun tidak, maka dia tetap menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan manusia, kita orang yang bertakwa, yang disebut harus memiliki yang disebut dengan kecerdasan finansial. Apa kaitannya tentang Ramadan? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berpuasa, boleh jadi di antara kita ada yang tidak mampu untuk menjalankannya karena sakit, karena bepergian, atau karena sedang hamil dan sebagainya. Ketika ingin berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ganjaran, pahala yang lebih, maka bisa kita lakukan. Di antaranya adalah memberikan makan, minum bagi orang yang berpuasa. Hal inilah yang dijelaskan di dalam hadis Nabi, man fatara sha'iman kana lahu mislu ajri. Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang diberikan buka puasa itu tanpa mengurangi dari pahala puasa. Berarti kita butuh yang namanya kecerdasan finansial. Apalagi ketika ada orang yang memang sudah lanjut usia, tidak mampu untuk menjalankan ibadah puasanya, maka dia harus membayar fidyah. Di dalam ayat Al-Quran dijelaskan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Bagi orang yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa, maka dia bisa membayar fidyah itu sendiri. Fidyah maka butuh yang namanya finansial. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang mempunyai kecerdasan finansial. Yang kedua, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu berkarakter wal kadhiminal ghaid. Mereka yang mampu menahan amarahnya. Terlebih-lebih kita di dalam menjalankan ibadah puasa. Sebuah hadis yang dijelaskan di dalam hal ini, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi, meminta wasiat kepada Nabi, yaitu ausani ya Rasulullah, minta wasiatnya. Maka Rasul menjawab dalam hadis itu, qala la takhdab, janganlah engkau marah. Faraddada miraran qala ya takhdab, maka perintahnya adalah janganlah kita marah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana kita menjadi hamba Allah yang mampu untuk mengontrol emosi kita, untuk tidak marah dan lain sebagainya. Apabila kita menjalankan ibadah puasa masih juga kita tidak mampu untuk mengontrol di dalam diri kita, maka bisa jadi kita termasuk yang disebutkan di dalam hadis Nabi, kam min shaimin laisa lahu min syami ila ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa
tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari akibat kemarahan ini yang tidak mampu mengontrol diri kita, maka begitu banyak kemaksiatan yang terjadi. Akhir-akhir ini kita mendengar ada seorang remaja, anak SMP, usia SMP yang membunuh temannya, ada seorang anak yang bunuh diri, dan lain sebagainya. Hal ini akibat yang dimana perilaku kita tidak mampu untuk mengontrol di dalam diri kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, karakter yang ketiga bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an itu, wal 'afina 'anil nas. Mereka yang mampu mempunyai kecerdasan sosial. Di dalam kehidupan kita, tentu kita selalu berteman, berkawan, bergaul, berinteraksi sosial di antara tetangga kita, masyarakat kita. Maka kita harus mampu yang disebut untuk memaafkan akan kesalahan orang lain. Di sana tentu ada benturan-benturan yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Maka bagaimana kita sebagai hamba, sebagai seorang mukmin yang dijelaskan di dalam hadis Nabi, al-mu'min lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'du ba'dan. Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu bagaikan suatu bangunan yang mengokohkan antara bangunan yang satu dengan yang lainnya. Bahkan dijelaskan di dalam hadis yang lain tentang interaksi sosial ini, al-muslim akhul muslim la yadlimu wa la yudlam. Seorang muslim yang satu dengan muslim yang lain itu tidak boleh kita berperilaku zalim atau dizalimi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis tersebut juga dijelaskan bagaimana kita bergaul antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang sehingga mencintai saudaranya seperti mencintai diri kita sendiri. Maka di dalam kaitannya hubungan sosial ini, interaksi sosial kita terhadap saudara-saudara kita, bagaimana tumbuhnya yang namanya kecintaan kita terhadap sesama muslim seperti mencintai diri kita sendiri. Interaksi itu bukan sebatas hubungan fisik badan kita, tapi bagaimana tumbuhnya emosional yang terjadi antara muslim yang satu dengan muslim yang lain, antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Inilah yang dihadapkan oleh hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila interaksi sosial itu sudah tumbuh dan tertanam kuat, maka insya Allah apapun kegiatan yang kita lakukan, terutama umat Islam, di antaranya pada kesempatan bulan ini misalkan mengadakan buka puasa bersama, membangun masjid, memakmurkan masjid, ataupun lain dan sebagainya, maka itu akan begitu mudah. Kemudian itu dilakukan karena adanya hubungan emosional yang terjadi di antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Maka orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang mempunyai kecerdasan sosial. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang bertakwa itu karakteristik yang keempat adalah alladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ciri karakter orang yang bertakwa itu yang keempat adalah mereka yang mempunyai kecerdasan spiritual. Apa maknanya? Bahwa kita ini adalah manusia yang punya banyak kesalahan, banyak kekhilafan. Al-insanu ma khalaqata wa nisyan. Manusia itu banyak kesalahan dan kealfaan, banyak dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan perbuatan maksiat, melakukan perilaku dosa itu, kita menyadari bahwa itu adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian tumbuhlah di dalam diri kita
yaitu niat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan spiritual menumbuhkan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sebenar-benarnya sebagaimana dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sebenar-benarnya. Sebesar apapun dosa kita, seluas apapun dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tiba di bulan Ramadan, kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang tobat ini, setidaknya ada 3 tobat yang kita bisa lakukan. Bagaimana kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perilaku maksiat yang telah kita lakukan. Kita, mohon maaf tadi, manusia adalah tempatnya kesalahan, kealfaan. Boleh jadi kita berbuat maksiat, maka seketika itulah kemudian kita bisa melakukan yang disebut dengan tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya untuk tidak mengulang lagi perbuatan itu, berjanji untuk tidak mengulangnya, menjauhkan diri dari lingkungan yang tidak baik, dan kemudian tentunya adalah bagaimana kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat yang kedua adalah seseorang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena lalai dalam menjalankan perintah Allah. Misalkan kita lalai tidak berinfak, tidak bersedekah, lalai dalam solat kita dan lain sebagainya, maka kita bisa melakukan pertobatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya tingkatan yang paling tinggi adalah tobat yang dilakukan oleh seseorang karena hati kita melupakan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan ini kita gunakan sebaik-baiknya sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Nabi, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan niat ikhlas karena Allah, dengan keimanannya, mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan iman dan Islam, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gelar yang tertinggi, yaitu gelar orang-orang yang bertakwa kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة مسبقة بقدسه. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين
وعلى آله وأصحابه وقرباته وأزواجه وذريته أجمعين. ورضي اللهم على 4 الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضل يؤتكم بل ذكر الله أجر أكبر. أقيموا الصلاة.